dalam menyampaikan pesan. Tetapi dalam pesan majas ini lebih ke apa? Berimajinasi, memakai bahasa kiasan. Kemudian dalam majas ada berbagai macam majas. Yang pertama adalah antonomasia. Oke, ada yang tahu untuk antonomasia? Saya. Silakan. Majas antonomasia adalah majas berulang epilet yang secara khusus menggunakan julukan untuk menggantikan nama yang sebenarnya dimaksud. Iya, lebih ke perumpamaan. Ada yang lain? Yang saya perbandingan yang menyebutkan suatu bukan dengan nama aslinya melainkan dari salah satu sifat benda tersebut. Oke, jadi perumpamaan yang bukan nama aslinya. Ya, ini apa manfaatnya? Pada sini manfaatnya untuk mengurangi kesan monoton agar bahasa yang digunakan, contohnya dalam membuat cerpen, kalian kan tidak akan monoton jika menggunakan majas. Menggunakan bahasa kiasan. Oke, ada contohnya, ada yang tahu? Oh, contohnya dulu deh. Contohnya, ada yang tahu contohnya dari majas antonomasia? Angkat tangan. Oke, silakan. Itu hanya akan berusaha hubungan dengannya. Anda sebaiknya tidak harus berteman dekat dengannya. Oke, ada yang lain? Ada yang lain? Silakan. Karena aku jangan dulu menatap daun yang bergoyang seperti aku. Iya, aku termenung menatap daun yang bergoyang saat tertiup angin. Ada lagi? Yang lain? Tidak ada. Oke. Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjut ke contoh itu. Di sini ada contohnya. Aku malas bertemu dengan si cerewet itu. Dia selalu saja membuat telingaku panas. Ini dalam apa rupanya kata cerewet? Cerewet perumpamaan. Ini merupakan majas antonomasia atau bisa dikatakan perumpamaan. Oke, dari majas ini ada yang tahu ciri-cirinya? Ya. Oke, silakan. Siapa yang tahu dulu boleh? Menjadi kata sifat sebagai pengganti nama seseorang. Iya, menjadi kata sifat sebagai pengganti seseorang. Oke, ada lagi? Juga menggunakan sifat sebagai nama diri atau nama jenis tersebut. Ya, menggunakan sifat diri dan nama tersebut. Oke, kita lanjut saja ya. Untuk mempersingkat waktu, ini kita lanjut ke majas personifikasi. Ada yang tahu itu majas personifikasi? Oke, boleh? Majas personifikasi adalah salah satu gaya bahasa yang menciptakan perumpamaan benda mati dengan sifat menyerupai manusia. Ya, benda mati menyerupai manusia. Bagaimana? Ini lebih ke benda mati yang seolah-olah hidup. Misalkan dalam hal apa? Sifat panca indera. Manfaatnya apa? Untuk memperindah. Panca indera itu ada apa saja? Mata, telinga, Lidah. terus Lidah. lidah, rasa ya, terus apa lagi? Hidung, mulut, Tangan. mulut ya, terus mulut, rasa ya, Ya. mulut. Ini merupakan panca indera. Benda mati seolah-olah hidup. Misalkan sinar matahari di sini membangunkan para pemimpin desa. Sinar matahari kan sudah mati, jadi membangunkan seolah-olah sinar matahari itu membangunkan seolah-olah ini menjadi panca indera apa? Membangunkan sinar matahari. Kalau kita melihat ya, sinar matahari kan, berarti dari cahaya. Berarti panca indera digunakan apa? Mata. Ya. Oke, selanjutnya personifikasi ada ciri-cirinya juga. Ya, contoh ciri-ciri. Tadi sampai mana? Pekerjaannya udah ya tadi ya? Kalau saya belum. Belum. Udah. Oke, panca indera ini manfaatnya ada yang tahu? Teman-teman? Manfaatnya. Ciri-cirinya ada. Silakan. Menggunakan iya, menggunakan kata yang memiliki sifat manusia. Contohnya, ya. Langit menangis pagi ini, burung dia menyusut. Langit menangis pagi ini. Itu menangis apa menangis? Itu kan sudah hujan. Kemudian seolah-olah itu kan menangis kayak itu ya. Oke, selanjutnya langsung aja ya kita ya. Untuk menghemat waktu. Ini, Simil. Itu lebih ke
diksi dengan melakukan komparasi atau membandingkan suatu hal dalam satu kalimat. Membandingkan suatu hal dalam suatu kalimat. Ini seperti apa? Kata penghubung, arti bisa disebut kata penghubung juga bisa disebut dengan kata pembanding. Ini ya kata biasanya ada laksana, bagai, seperti, seumpama, dan bagaikan. Contohnya adalah berdiri kuku laksana pohon beri. Oke, contohnya ada yang paham bisa jelaskan? Ada yaitu seperti, sebagai, ibarat, umpama, atau bak, bahkan laksana. Ya, ada lagi yang lain? Oke, ciri-cirinya ada yang paham? Oke, boleh? Ada kata konjungsi atau penghubung dalam suatu kalimat. Ya, kata konjungsi penghubung dalam suatu kalimat. Ini termasuk apa, Mbak? Oke, selanjutnya metafora. Ada yang paham? Ada yang lain dulu yang metafora apa? Maksud metafora bisa diartikan juga sebagai gaya bahasa yang membandingkan objek tertentu dengan objek lainnya dengan sifat yang hampir mirip atau barangkali sama. Ya, barangkali sama. Itu mewakili apa? Hal yang bukan sebenarnya. Ini punya efek apa sih? Mereka punya efek dramatis pada kalimat ini. Contohnya adalah aku ini binatang jalan. Oke. Ada lagi yang tahu contoh dari metafora? Hati wanita itu selembut sutra. Oke, hati wanita itu selembut sutra. Sutra itu mewakili apa yang sebenarnya dramatis ya. Oke, ada lagi yang lain? Ada. Oke, jika tidak ada, ciri-ciri dari metafora apa? Oke, sama dulu. Merupakan gaya bahasa yang membandingkan suatu benda dengan benda lain. Membandingkan suatu benda. Menggunakan kata-kata seperti membandingkan suatu benda di lapangan. Oke, ada lagi? Coba, silakan kamu. Ada tidak menggunakan konjungsi atau kata hubung. Oke, tidak menggunakan konjungsi atau kata hubung. Kita lanjut ke hiperbola. Yang belum berbicara siapa? Angkat tangan. Yang belum. Yang belum kamu. Kamu itu siapa lagi? Udah. Oke, kita hiperbola. Hiperbola itu apa? Tadi apa? Nah, angkat tangan ada yang paham, ada yang bisa. Kamu silakan. Adalah gaya bahasa yang mengandung Ada yang lain selain dia? Kamu boleh? Oke, hiperbola itu melebih-lebihkan sesuatu dari yang sebenarnya. Contohnya adalah ia dikinakan dengan anak saudara yang kaya amat belok parasnya namanya Zainab. Ada yang lain contoh yang ada yang menuliskan contohnya? Siapa aja? Mbak. Enggak, ya, silakan kamu. Ya, gedung-gedung di Jakarta itu telah mencapai langit. Ya, gedung-gedung di Jakarta itu telah mencapai langit. Jadi itu lebih-lebihkan. Padahal di Jakarta itu yang mencapai langit, tapi itu lebih-lebihkan langit. Gitu. Itu termasuk hiperbola. Ada lagi ciri-cirinya? Silakan. Penggunaan pilihan bahasa yang tidak masuk akal atau terlalu berlebihan. Ya, tidak masuk akal lah isinya kalau hiperbola ya. Oke, ada lagi yang belum mengungkapkan? Udah semua? Ya. Udah. Yang pakai baju ungu dulu? Udah. Oke, udah semua? Oke. Dari sini ada yang ingin bertanya? Ada. Bu, biasanya majas itu digunakan di kalimat apa? Di puisi atau? Oke. Kalau majas itu biasanya digunakan dalam kalimat fiksi. Karya fiksi. Karya fiksi itu apa? Isi, bisa cerpen, bisa novel. Makanya saat kalian disuruh majas, disuruh menulis sesuatu cerpen, itu bisa digunakan majasnya oleh kalian. Nah, supaya apa? Bisa karya-karya lebih bagus. Nanti di semester 2 kalian akan belajar mata pelajaran puisi kalau salah. Jadi dari sekarang pikirkan majas apa yang ingin kalian gunakan.